4. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati tetap berada dalam tahanan. Demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari. Sosok Jaksa Erna Normawati yang bersuara lantang membantah alibi Putri Chandrawati dalam nota keberatan atau eksepsi yang telah disampaikan pengacaranya. Wanita bernama lengkap Erna Normawati Widodo Putri ini pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Denpasar pada 2016 silam. Lalu kemudian Erna dipromosikan menjadi asisten pengawas atau aswas di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Erna Normawati menjadi perhatian publik usai bersuara garang menjawab nota keberatan dari penasihat hukum Putri Chandrawati. Dalam tanggapan eksepsi itu dijelaskan bahwa alasan-alasan eksepsi pihak Putri Chandrawati merupakan pokok materi perkara sehingga lebih tepat dibahas saat sidang memasuki tahap pembuktian. Oleh karena itu, Jaksa Erna dengan tegas memohon kepada majelis hakim untuk menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum meminta hakim agar menerima surat dakwaan penuntut umum terhadap Putri Chandrawati yang dinilai telah memenuhi unsur formil dan material. Sementara permohonan jaksa berikutnya adalah meminta hakim agar pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan dan tetap berada dalam tahanan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Uraian secara lengkap berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. 4. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati mengenai salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas satu perkara tindak pidana. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, PD halaman 24 sampai dengan halaman 28, keberatan penasihat hukum terdakwa keliru dalam memahami splitsing atau pemisahan berkas perkara sebagaimana pasal 142 KUHP yang berbunyi dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 KUHP tersebut, perkara atas nama terdakwa Putri Chandrawati tidak termasuk perkara yang harus digabungkan karena dari beberapa terdakwa dalam peristiwa pidana tersebut mempunyai peranan yang berdiri sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan halaman 442. Pemecahan berkas perkara ini disebut splitsing. Memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau splitsing, split trial. Lebih lanjut dijelaskan oleh Yahya Harahap bahwa pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah perkara sehingga A. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara. B. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas perkara dimaksud masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri
antara yang satu dengan yang lain.